Hello, saya Dra Pastori. Kali ini kita bakal membahas film komedi Indonesia berjudul Generasi. Micin yang rilis tahun ke-2018, film ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan menawarkan cerita ringan yang dekat banget dengan kehidupan anak sekolah zaman sekarang. Ceritanya mengikuti Kevin yang diperankan oleh Kevin Anggara. Kevin merasa hidup sekolahnya datar saja. Setiap hari rutinitasnya hampir sama. Datang ke sekolah, main game, makan, main game lagi, lalu tidur. Bahkan keberadaan teman-temannya seperti Bonbon yang diperankan Teuku Rizky, Dimas oleh Joshua Suherman, dan Johanna yang dimainkan Kamasean Matthews belum cukup membuat hidupnya terasa seru. Chelsea yang diperankan Clarin Clay juga belum bisa mengubah rasa bosannya di sekolah. Sampai suatu hari Kevin menemukan sebuah website misterius yang memberikan berbagai tantangan iseng di sekolah. Karena merasa bosan dan tidak punya kegiatan menarik, Kevin mulai mencoba tantangan itu. Ia juga mengajak 3 sahabatnya untuk ikut terlibat. Dari situlah berbagai kejadian kocak mulai muncul. Tantangan demi tantangan mereka jalani bersama. Dan justru membuat kehidupan sekolah yang tadinya membosankan berubah jadi penuh kejutan. Di balik semua keisengan itu, terlihat jelas kalau persahabatan Kevin, Bonbon, Dimas, dan Johanna cukup solid. Saat senang, mereka tertawa bersama. Saat masalah datang, mereka juga saling membantu. Namun tentu saja, semua aksi iseng itu tidak berjalan tanpa konsekuensi. Pada akhirnya Kevin dan teman-temannya harus menerima hukuman atas tindakan mereka. Alih-alih kabur dari masalah, Kevin memilih bertanggung jawab. Mereka kembali ke sekolah dan terlibat dalam Super Student Cup, sebuah kompetisi tahunan antar SMA. Di titik ini cerita mulai berubah arah. Kevin dan teman-temannya berusaha memperbaiki citra sekolah mereka yang sudah terlanjur buruk di mata banyak orang. Menariknya, mereka memanfaatkan teknologi yang memang dekat dengan kehidupan generasi muda. Bawa prestasi untuk sekolah. Dari situ terlihat bahwa anak-anak yang sering dianggap hanya sibuk dengan gadget ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Kevin dan teman-temannya akhirnya menunjukkan kemampuan masing-masing dan membuktikan bahwa mereka juga bisa memerankannya dengan baik. Dari sisi cerita, film ini terasa cukup dekat dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z. Tema tentang gadget, sekolah, dan pertemanan terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pesan yang ingin disampaikan juga cukup jelas. Teknologi tidak selalu berdampak buruk jika digunakan dengan cara yang tepat. Untuk urusan akting, beberapa pemain senior seperti Mellisa Karim dan Ferry Salim berhasil menghadirkan banyak momen lucu yang bikin penonton tertawa. Joshua Suherman sebagai Dimas juga tampil mencolok dengan karakter yang unik dan mudah diingat. Sementara itu Kamasean Matthews yang terbilang baru di dunia akting ternyata mampu menunjukkan performa yang cukup meyakinkan. Clarin Clay sebagai Chelsea memang masih terlihat agak kaku di beberapa bagian. Tapi secara keseluruhan, para pemain punya chemistry yang cukup terasa, sehingga membuat cerita tetap mengalir dengan nyaman. Secara keseluruhan, Generasi Micin adalah film komedi ringan yang cocok ditonton untuk hiburan santai. Ceritanya sederhana, humornya mudah dinikmati, dan temanya cukup dekat dengan kehidupan anak muda masa kini. Kalau kamu suka film komedi, sekolah dengan cerita persahabatan, dan sentuhan teknologi, film ini bisa jadi pilihan yang menyenangkan. Saya Dra Pastori. Jangan lupa follow untuk lebih banyak review film dan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.